Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi Pak Nasir selaku dosen pengampu pendidikan agama Islam. Izinkan kami dari kelompok 10 untuk memaparkan materi kami, yaitu tentang materi pernikahan dalam Islam dan konsep gender. Untuk mempersingkat waktu pemaparan materi, kami akan langsung mulai ke sesi pemaparan materi yang akan disampaikan oleh anak-anak. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok 10. Yang pertama ada Ahmad Wahyu Ibrahim, saya sendiri, dan yang kedua ada Muhammad Ridho Hasaini, dan yang terakhir ada Vito Andika Pratama. Dan langsung saja ke dalam materi yang pertama, yaitu prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Islam mensyariatkan perkawinan dalam rangka terwujudnya rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah bagi suami maupun istri. Untuk tercapainya tujuan perkawinan yang dikehendaki Al-Quran, Islam menyiapkan sederet prinsip-prinsip sebagai pegangan setiap pasangan agar tercapainya rasa sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam kehidupan rumah tangga yang dibinanya. Sekian banyak prinsip itu ada sebagai berikut. Yang pertama, prinsip kebebasan memilih pasangan. Yang kedua, prinsip kebebasan memilih pasangan. Maksud saya yang 1 dan 2 itu termasuk ke dalam satu nomor. Mungkin ini terkendala sesuatu dan ada penomoran ganda. Yang lanjut ke yang nomor 3, yaitu prinsip muasyarah bin al-ma'ruf, dan yang terakhir keempat adalah prinsip musyawarah. Selanjutnya adalah praktik pernikahan sebelum adanya Islam. Sebelum itu saya akan bercerita terlebih dahulu. Sebelum adanya Islam, praktek pernikahan itu sudah terjadi sebelum adanya Islam, dan sejak turunnya Nabi Adam ke bumi dan anak turun Nabi Adam sudah melakukan pernikahan. Dan lalu sebelum adanya Islam itu ada di masa jahiliyah, di mana bentuk pernikahan itu ada 4. Akan saya mulai. Islam datang bukan hanya untuk mengokohkan ketauhidan, namun juga menyempurnakan ajaran sebelumnya dan menghapus tradisi buruk. Salah satu tradisi buruk adalah pernikahan di zaman jahiliyah. Dalam Al-Hawi Al-Kabir Al-Mawardi menuturkan ada 4 bentuk pernikahan pada zaman jahiliyah, yaitu pertama, pernikahan al-wiladah. Dalam pernikahan ini, seorang laki-laki atau seorang pemuda datang kepada orang tua sang gadis untuk melamarnya. Kemudian ia menikahi disertai dengan maharnya. Ini merupakan pernikahan yang disahkan sampai dengan adanya masuknya Islam. Dan yang kedua, pernikahan al-istibda. Dalam pernikahan ini, seorang suami meminta istri pergi kepada laki-laki terpadang dan meminta dicampurinya. Setelah itu, si suami menjauhinya dan tidak menyentuhnya lagi hingga terlihat hamil oleh laki-laki tersebut. Yang ketiga, pernikahan al-rad. Dalam pernikahan ini, sekelompok laki-laki bersama-sama menikahi satu orang perempuan dan mencampurinya. Setelah hamil dan melahirkan, si perempuan mengirim utusan kepada mereka yang mencampuri si perempuan tersebut, dan tak ada satupun di antara mereka, di antara pria ini, yang menolak akan dipilih oleh seorang wanita itu. Sehingga ketika seorang wanita itu yang dicampuri oleh banyak laki-laki, dia memilih salah satu orang, maka si laki-laki itu wajib menerima. Dan yang terakhir adalah pernikahan al-royah. Dalam pernikahan ini, perempuan-perempuan menancapkan bendera atau al-royah di depan rumah mereka, di depan pintu rumah mereka, dan laki-laki yang melintas dan menginginkannya tinggal masuk ke dalam rumah. Jika perempuan hamil
dan melahirkan, para laki-laki berkumpul dan membiarkan seorang qaif. Seorang qaif adalah seseorang yang dapat seperti halnya seperti sekarang adalah dokter yang bisa mengidentifikasi adanya kesamaan antara anak dan orang tua mereka. Menasab, dan seorang qaif menasabkan anak tersebut kepada seorang laki-laki yang juga disetujui oleh perempuan tersebut. Baik, untuk selanjutnya yaitu konsep wali dan mahar. Next. Pengertian wali. Secara etimologis, wali mempunyai arti pelindung, penolong, atau penguasa. Wali mempunyai banyak arti, antara lain orang yang menurut hukum agama atau adat diserai kewajiban mengurus anak yatim serta hartanya sebelum anak itu dewasa, pengasuh pengantin perempuan pada waktu menikah, yaitu melakukan janji nikah dengan pengantin laki-laki, orang saleh, suci, penyebar agama, kepala pemerintah, dan sebagainya. Wali dalam pernikahan adalah orang yang memiliki wewenang atas sahnya akad dalam pernikahan, maka tidak sah pernikahan tanpa wali. Dalam Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam Pasal 19, diterangkan bahwa wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Dasar hukum yang melandasi pentingnya adanya wali dalam sebuah pernikahan yaitu Quran Surat Al-Baqarah ayat 232. Apabila kamu mentalak istri-istrimu, lalu habis masa idahnya, maka janganlah kamu para wali menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Next. Macam dan syarat wali nikah. Pembagian wali nikah. Yang pertama yaitu wali nasab, wali yang berhubungan tali darah dari pihak ayah dengan perempuan yang akan nikah atau kawin. Orang yang termasuk ke dalam wali nasab itu adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu wali akrab, yaitu ayah kandung, ayah dari ayah kandung, kakek. Wali abad, yaitu saudara laki-laki kandung, saudara laki-laki ayah kandung, anak saudara laki-laki saya, paman kandung paman saya, anak paman kandung, anak paman saya. Yang berikutnya itu wali mu'tik, yaitu orang yang menjadi wali terhadap perempuan bekas hamba saya yang dimerdekakannya. Yang berikutnya yaitu wali hakim, orang yang menjadi wali dalam kedudukannya sebagai hakim atau penguasa yang diangkat oleh negara yang telah ditauliahkan sebagai wali hakim. Yang berikutnya yaitu syarat wali nikah. Yang pertama beragama Islam, baligh, berakal sehat, tidak gila, laki-laki, merdeka, adil, tidak sedang ihram dan haji dan umroh. Next. Kontroversi dalam pernikahan. Ada beberapa kontroversi dalam pernikahan, di antaranya yaitu poligami, perkawinan yang seorang suami dan lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan. Dalam perspektif hukum Islam, poligami dibatasi sampai maksimal 4 orang istri. Ada 2 ayat pokok yang dapat dijadikan pendukung poligami, yaitu Surat Al-Nisa ayat 3 dan Quran Surat An-Nisa ayat 129. Dampak negatif dari poligami sendiri yaitu kecemburuan, persaingan tidak sehat, saling iri, anak-anak terlantar, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain-lain. Yang berikutnya yaitu pernikahan siri. Pernikahan yang meskipun telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan sesuai ketentuan syar'i, namun tidak dicatatkan di KUA atau pegawai pencatat nikah. Perbedaannya jika nikah resmi mempunyai akad nikah, akta nikah, sah secara agama dan secara hukum, sedangkan nikah siri tidak ada akta nikah, sah secara agama namun tidak sah secara hukum. Secara hukum Islam, nikah siri adalah sah di mata Allah selama pelaksanaannya memenuhi ketentuan syar'i. Secara hukum nasional, nikah siri tidak sah secara hukum karena merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pasal 2. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Next. Faktor penyebab dilangsungkannya, menghindari zina, belum ada kesiapan moral dan material, menghindari prosedur yang berbelit, tidak ada biaya untuk administrasi pernikahan, alasan untuk biaya bisa berpoligami, dan lain-lain. Yang berikutnya itu pernikahan mut'ah, pernikahan yang didasarkan pada jangka waktu tertentu sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pernikahan tersebut pernah terjadi pada masa Rasulullah. Namun kemudian Rasulullah melarangnya. Rasulullah bersabda, saya pernah membolehkanmu melakukan nikah mut'ah, namun Allah telah melarangmu sampai hari akhir pengadilan. Jumhur ulama melarang praktik nikah tersebut karena hanya didasarkan pada kesenangan semata dan dalam jangka waktu tertentu. Hal tersebut menyalahi tujuan, fungsi, dan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam, yaitu mewujudkan konsep keluarga sakinah yang dilandaskan pada rasa kasih sayang,
yang harus dibina dan dipupuk secara berkelanjutan. Yang berikutnya yaitu nikah beda agama. Dalam Islam yaitu seorang dari agama Islam yang menikahi orang lain dari beda agama. Nahdlatul Ulama, agama Islam secara terang-terangan melarang adanya pernikahan beda agama. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 221 disebutkan, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik. Merujuk penjelasan ulama Ahlussunnah wal Jamaah, maksud ayat tersebut adalah mengharamkannya. Wali diharamkan menikahkan wanita muslimah dengan laki non-muslim dari golongan apapun. Dalam konteks ini, Imam Asy-Syafi'i menegaskan tidak halal bagi lelaki yang masih menyandang status kufur untuk menikahi wanita muslimah dan budak perempuan muslimah sekalipun selamanya. Dalam hal ini tidak ada bedanya antara kafir dari ahli kitab maupun kafir dari golongan lainnya. Pengertian dan permasalahan gender. Gender berasal dari bahasa Latin yaitu genus, berarti tipe atau jenis. Menurut bahasa, kata gender diartikan sebagai kelompok kata yang mempunyai sifat maskulin, feminin, atau tanpa keduanya atau netral. Konsep gender sendiri harus dibedakan antara kata gender dengan kata seks atau kelamin. Perbedaan jenis kelamin antara laki-laki dan perempuan adalah kodrat Tuhan karena formalnya tidak berubah dan merupakan ketentuan biologis. Sedangkan gender adalah perbedaan tingkah laku antara laki-laki dan perempuan yang secara sosial dibentuk. Ketidakadilan atau permasalahan gender terjadi ketika seseorang diperlakukan tidak adil berdasarkan gender yang dia miliki, yaitu jika tidak memiliki peluang dan kesempatan hingga manfaat yang sama. Itulah telah terjadi ketimpangan gender. Bentuk-bentuk permasalahan gender yang pertama yaitu beban ganda atau double burden. Mengerjakan tanggung jawab secara berlebihan yang seharusnya dapat dilakukan pembagian tugas antara laki-laki dan perempuan. Peminggiran atau marginalisasi, yaitu perempuan tidak dapat berkontribusi dalam suatu aspek atau bidang pekerjaan tertentu karena prioritas tertentu yang melekat cukup lama pada perempuan. Yang ketiga yaitu kekerasan atau violence, terjadi karena perempuan atau laki-laki dianggap lemah dan digugurkan. Yang keempat yaitu pelabelan atau stereotip, yaitu pelabelan yang melekat pada jenis kelamin dan berhubungan dengan fungsi dan perannya yang tidak mengandung beberapa gelap. Yang terakhir yaitu diskriminalisasi, yaitu tindakan pembedaan karena jenis kelamin, suku, atau gender. Munculnya ketidakadilan gender. Ketidakadilan gender sudah ada sejak abad ke-18 ketika gerakan revolusi Prancis muncul, itu pada tahun 1789 sampai 1793, di mana berbagai golongan menghendaki perubahan dari pemerintahan kerajaan menuju republik dengan semboyan seperti egalite dan fraternitas. Di Amerika Serikat pada abad ke-19 setelah membebaskan diri sebagai koloni Inggris, masyarakat berupaya untuk melakukan perbaikan dalam berbagai bidang. Banyak perempuan berjasa dalam hal ini, namun tidak mendapat pengakuan dari kaum laki-laki. Suryo Condro 1996. Hal ini menunjukkan adanya diskriminasi terhadap perempuan. Di Indonesia sendiri, sejak abad ke-19, perbedaan kebebasan dan pengakuan antara laki-laki dan perempuan mulai dirasakan secara kritis. Bagaimana ditulis oleh Kartini dalam surat-suratnya, bahwa perlakuan masyarakat terhadap perempuan dibedakan dengan kaum laki-laki, ruang gerak dari perempuan sangat dibatasi dan seperti tinginan. Seterusnya 1992. Oleh karena itu, ia menginginkan diberlakukannya pendidikan yang layak bagi perempuan dan ia juga menyerukan akan pentingnya perkumpulan-perkumpulan yang terorganisir dengan baik untuk berjuang mencapai cita-cita demi kemajuan bangsanya. Sehingga dengan adanya gerakan ini tidak ada perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Gender dalam Islam. Islam menyamakan manusia untuk memperhatikan konsep keseimbangan mengandung nilai kesetaraan atau equality, keadilan dan menolak ketidakadilan, keselarasan, keserasian dan keutuhan bagi manusia. Quran surat An-Nahl ayat 16 sampai 90 yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang bagi dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepada kamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. Menurut Dr. Nasaruddin Umar, ada beberapa hal yang menunjukkan bahwa prinsip kesetaraan gender ada di dalam Al-Quran, yakni yang pertama, perempuan dan laki-laki sama-sama sebagai hamba. Hamba yang ideal dalam Al-Quran bisa diistilahkan sebagai orang-orang yang bertakwa atau
laki-laki sebagai khalifah di bumi, kapasitas manusia sebagai khalifah di bumi atau khalifah di al-Raj ditegaskan dalam Quran surat Al-An'am 6-165 dan dalam Quran surat Al-Baqarah 2-30. Dalam kedua ayat tersebut, kata khalifah tidak menunjukkan pada salah satu jenis kelamin tertentu. Artinya baik perempuan maupun laki-laki mempunyai fungsi yang sama sebagai khalifah yang akan mempertanggungjawabkan tugas-tugas kekhalifahan di bumi. Yang ketiga, perempuan dan laki-laki menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Perempuan dan laki-laki sama-sama mengemban amanat dan menerima perjanjian awal dengan Tuhan. Seperti dalam Quran surat Al-A'raf 172 yang berikrar akan keberadaan Tuhan yang dibuktikan oleh para malaikat. Yang keempat, yaitu Adam dan Hawa terlibat secara aktif dalam drama kosmis. Semua ayat yang menceritakan tentang drama kosmis yang mencerita tentang keadaan Adam dan Hawa di surga sampai ke luar bumi selalu menekankan keterlibatan keduanya secara aktif dengan penggunaan kata ganti untuk dua orang atau guna. Yang ini kata ganti untuk Adam dan Hawa yang terlihat dalam beberapa kasus seperti berikut. Yang pertama yaitu keduanya diciptakan juga memanfaatkan fasilitas juga. Quran surat Al-Baqarah ayat 2-35. Yang kedua, keduanya mendapatkan kualitas godaan yang sama dari setan. Quran surat Al-A'raf ayat 7-20. Sama-sama memohon ampun dan sama-sama diampuni Tuhan. Quran surat Al-A'raf 23. Yang terakhir yaitu setelah di bumi keduanya mengembangkan keturunan selain dan saling melengkapi dan